Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, pada video gua kali ini, gua ingin menceritakan tentang kasus pembunuhan dan penembakan kepada seorang wanita. Mirisnya, wanita ini baru saja akan melakukan pertunangan dengan seorang pria. Sebenarnya, apa yang terjadi di balik pertunangan itu hingga membuatnya harus kehilangan nyawa? Yuk kita simak videonya. Kisah mengerikan ini terjadi pada tanggal 26 April 2023. Berlokasi di Korong Banda Busuang, Kampung Tanjuang, Nagari Aur Malintang, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Ada seorang kakek yang merupakan seorang petani. Dirinya sedang memanen padi di sawah. Dari pagi hingga siang, aktivitasnya pun berjalan normal layaknya seorang petani sedang memanen padi. Hingga memasuki jam 13.00, tiba-tiba saja terdengar suara letusan dan secara bersamaan terdengar suara teriakan wanita kesakitan. Sontak saja kakek petani itu pun sangat terkejut dan menoleh ke sumber suara itu. Dia pun baru menyadari jika suara itu bersumber dari teriakan cucunya, yaitu Siti Nurfadila berusia 20 tahun yang sedari tadi sedang memanen padi bersamanya. Dia pun segera berlari untuk menolong sang cucu yang sudah jatuh tergeletak. Kakek petani itu langsung berteriak meminta tolong melihat Siti yang sudah kritis meringis kesakitan. Dan teriakan dari kakek itu terdengar oleh adiknya Siti yang juga sedang memanen padi di sawah. Adiknya Siti langsung menghampiri dan melihat kondisi kakaknya tengah mengeluarkan banyak darah dari rusuk sebelah kanannya. Saat salah satu dari mereka berlari mencari pertolongan warga, Siti yang mengalami pendarahan hebat, di saat itulah nyawa Siti tidak terselamatkan lagi dan menghembuskan nafas terakhirnya di lokasi kejadian. Warga yang mendapatkan kabar berinisiatif untuk melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian. Tubuh mungil Siti segera dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Padang untuk dilakukan otopsi dan polisi pun melanjutkan dengan proses olah TKP serta penyelidikan. Berdasarkan dari hasil pemeriksaan dokter forensik melalui otopsi tubuh Siti, ditemukan adanya sebuah peluru bersarang di bilik jantung sebelah kiri dari Siti. Peluru itu masuk dari ketiak sebelah kanan dan melesat mengenai jantung Siti. Hal itulah yang menyebabkan Siti tidak dapat terselamatkan lagi dan mengalami pendarahan hebat. Sementara dari hasil olah TKP, keterangan saksi dari pihak warga, hanya berselang beberapa jam kemudian setelah kejadian, polisi langsung dapat mengambil kesimpulan dan tertuju pada satu nama terduga pelaku, yaitu mantan pacar dari Siti yang bernama Muhammad Rozi berusia 29 tahun. Pihak kepolisian pun segera mendatangi rumah dari Rozi untuk dimintai keterangan. Ketika sedang dimintai keterangan, jawaban dari Rozi sangat berbelit-belit. Akhirnya Rozi pun segera diamankan dan dibawa ke kantor polisi guna dilakukan interogasi lebih dalam lagi. Selain itu, di dalam rumah, polisi mengamankan adanya sebuah senapan kaliber 8 mm, identik dengan peluru yang bersarang di jantung korban Siti. Dalam pengakuannya Rozi, jika dirinya sudah lama tidak berkomunikasi dengan Siti, tepatnya sekitar 3 bulan yang lalu. Pengakuan itulah yang membuat Rozi mulai terjebak dengan kebohongannya sendiri. Pihak kepolisian menemukan adanya kebohongan dari pengakuan Rozi yang tidak sesuai dengan riwayat chat terakhir dengan Siti, yaitu sekitar pada jam 12 siang atau 1 jam sebelum kejadian penembakan tersebut. Dari sanalah Rozi tidak dapat mengelak lagi dan mengakui perbuatannya yang telah membunuh Siti Nurfadila. Dalam pengakuannya, Rozi mengaku membunuh Siti menggunakan senjata laras panjang berjenis airsoft gun milik temannya. Selain itu,
Rozi pun memiliki keseharian, yaitu berburu babi dan memiliki 2 bom senjata angin di dalam rumahnya. Dia lebih memilih untuk meminjam senjata kaliber 8 mm yang digunakan untuk menembak pujaan hatinya, lantaran menurutnya senjata itu sangat bagus dan bersuara senyap. Enggak, ada pompanya di sini. Yakin? Pompa pakai ini ya? Pompa bisa pakai kompresor. Ini nggak meledak ya? Oh iya, baru ketahuan. Tadi bingung bagaimana pompanya. Ini rakitan apa pabrikan? Pabrikan. Rozi mengaku motifnya karena kesal dan dendam kepada pihak keluarga dari Siti. Dia pun mengakui telah merencanakan penembakan itu 2 minggu sebelum kejadian. Rozi yang merasa sangat kesal sudah menjalani hubungan bersama dengan Siti selama 5 tahun lamanya. Tapi pada Desember 2022, hubungan itu pun harus kandas di tengah jalan karena dihalangi oleh kedua orang tua dari Siti. Kedua orang tua Siti tidak menyetujui hubungan mereka. Bukan tanpa alasan, kelakuan Rozi dikenal kurang baik di mata masyarakat. Ya tentunya ini motifnya adalah sakit hati karena korban ini dijodohkan oleh orang tuanya dengan orang lain. Rozi ini dikenal di dalam lingkungannya sebagai pria playboy, kerap bergonta-ganti pasangan. Selain itu, selama mereka berhubungan pacaran 5 tahun, Rozi tidak pernah memberikan tanda-tanda keseriusan untuk meminang kekasihnya itu. Maka dari itulah pihak keluarga memutuskan untuk menjodohkan Siti kepada pria lain yang siap menikahinya. Perjodohan itu pun baru akan dilakukan oleh kedua belah pihak. Rozi yang mengetahui perjodohan itu, amarahnya pun meledak. Tidak rela pujaan hatinya dimiliki oleh orang lain. Rozi berpikir daripada Siti dimiliki oleh orang lain, lebih baik dia membunuhnya sebagai balasan kepada keluarga Siti. Mulai dari sanalah Rozi menyiapkan senjata untuk menembak Siti. Rozi yang sudah mengetahui aktivitas dari Siti, diam-diam mulai mengamati Siti dari atas bukit dalam posisi berjongkok. Siti yang tengah memanen padi bersama dengan kakeknya sempat mendapatkan pesan dari Rozi. Di dalam chat terakhir itu, Rozi mengirimkan pesan berisikan hati-hati karajo sayang, bekok lukolo baliak, yang artinya hati-hati kerja sayang, nanti luka lagi. Siti pun sempat menjawab dengan berkata, iya sayang. Padahal chat itu posisi Rozi sedang mengintai dan mencari posisi untuk menembak Siti layaknya seperti Rozi sedang berburu babi. Setelah dirasa menemukan posisi yang tepat, Rozi pun mulai membidik Siti. Posisi Rozi hanya berjarak 50 meter dari atas bukit setinggi 10 meter dari tempat di mana Siti berada. Di sela-sela sedang membidik itu, Rozi mengaku sebenarnya tidak tega untuk menembak mantan pacarnya tersebut. Dia mengaku menangis karena tahu pasti Siti akan merasakan kesakitan terkena peluru yang ditembakkan oleh Rozi. Namun karena dorongan sakit hati kepada keluarga Siti, akhirnya Rozi pun memberanikan diri mengangkat senjata lalu membidik Siti di area vital yakni jantung. Rozi pun akhirnya menembak dan peluru pun melesat mengenai ketiak kanan hingga tembus ke jantung Siti. Siti pun mengerang kesakitan dan mengalami pendarahan hebat. Akhirnya Siti menghembuskan nafas terakhirnya. Oleh karena perbuatan itu, Rozi dijerat dengan pasal 340 tentang pembunuhan berencana. Vonis mati pun telah menantinya. Namun pada saat ini, vonis dari Rozi masih dalam proses pengadilan dan belum diketahui hukuman apa yang akan diterima oleh Rozi. Itulah guys video gua hari ini. Semoga kisah ini menjadikan pelajaran untuk kita semua agar lebih berhati-hati pada hubungan yang masih terbilang sangat muda belia. Bagi kalian yang memiliki anak, adik, saudara, dan kerabat perempuan yang masih muda belia, alangkah baiknya agar diedukasi secara dini tentang apa itu berpacaran. Bahkan jauhilah berpacaran dalam usia muda agar sedikit dapat meminimalisir kejadian-kejadian yang tidak diinginkan.
Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?